Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah salat zuhur azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita tengadahkan tangan, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang berkait dengan tazkiyatun nufus kita hari ini adalah larangan memperolok-olok, as-sukhriyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian di ayat yang 11-nya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesuatu yang merusak ukhuwah. Ada penyakit hati. Apa itu? Ghibah, sudah kita bahas. Gunjing. Kemarin apa lagi? Tidak mengkonfirmasi berita. Hari ini kita akan membahas tema yaitu as-sukhriyah, mengolok-olok. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Ini ada yang mengatakan kaum di sini laki-laki, maksudnya laki-laki mengolok laki-laki yang lain. Kenapa? Karena ayat berikutnya bicara tentang perempuan. Wala nisa'um min nisa, janganlah golongan wanita mengolok-olok wanita yang lain. Siapa tahu yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Biasanya sesuatu yang diolok-olok itu biasanya macam-macam. Pertama, karena kemiskinan seseorang, kita olok-olok. Karena orang itu lemah, kita olok-olok. Karena orang itu rupanya buruk, kita olok-olok. Karena orang itu bodoh, kita olok-olok. Maka larangan olok-olok tadi menunjukkan bahwa ternyata ganteng, kaya, bahkan pinter bukan ukuran di mata Allah, sehingga dilarang untuk saling mengolok-olok. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang fakir, tetapi dia di sisi Allah memiliki kedudukan 1000 kali lipat dari orang kaya. Boleh jadi orang yang karyawan rendahan, di sisi Allah punya tempat 1000 kali lipat. Makanya ketika ada seorang sahabat yang miskin datang kepada Rasul, lihat bagaimana Rasul menyambutnya. Ahlan biman khabarani Jibrilu biqudumi. Seorang sahabat miskin datang ke tempat Nabi, lalu Nabi mengatakan, selamat datang kepada orang yang Jibril mengabarkan kepadaku akan kedatangannya. Ini seorang sahabat miskin datang, Nabi bilang selamat datang kepada seseorang
yang Jibril ngasih tahu bahwa kamu bakalan datang. Sahabat yang miskin ini berkata, awamisli, masa sih orang kaya saya ini begitu Jibril ngasih tahu engkau aku mau datang? Sampai gak pede dia. Kenapa? Miskin. Mungkin kalau kita cleaning service atau orang gak dianggap secara sosial, gak punya kedudukan. Awamisli ya Rasulullah, apa iya Jibril memberitahu kedatanganku orang seperti aku? Dengarkan apa yang dikatakan Rasul. Naam ya akhi, ya wahai saudaraku, khamilun fil ardi, engkau memang tidak terkenal di bumi, tetapi engkau alamun bis sama, tapi engkau selebritis di langit. Subhanallah. Itu artinya apa? Seringkali sesuatu yang kita olok-olok itu di mata Allah itu sesuatu yang tidak pantas diunggulkan, tidak pantas kita bangga-banggakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan temui di dalam Al-Qur'an seringkali ayat mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sering kan? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa sesungguhnya ukuran orang itu bukan di awal, ukurannya nanti di akhir. Hebat dan tidaknya orang itu bukan sekarang, tapi nanti di akhir. Maksudnya apa? Kaya, miskin bukan waktu kita di dunia ini. Kaya dan miskin sesungguhnya waktu kita mati. Saya ulang lagi. Kaya dan miskin itu wal aqibatu lil muttaqin. Maka kesudahan yang baiklah bagi orang yang bertakwa. Itu berarti apa? Prestasi hebat atau tidak hebat, kaya atau miskin itu bukan waktu di dunia. Kaya dan miskin sesungguhnya adalah setelah kita mati. Bodoh, pinter bukan waktu kita di dunia. Bodoh dan pinter itu, cerdas dan tidak cerdas, kelihatan nanti setelah kita mati. Karena itu mengolok-olok adalah sesuatu yang tidak patut kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi pun tidak pantas karena pendidikannya mengolok-olok orang yang pendidikannya rendah. Kenapa? Lihat ukuran berilmu, lihat ukuran orang itu memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Darimi, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah." Cukuplah orang itu disebut berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bihi jahlan ay yakhsyahu. Cukuplah orang itu dikatakan bodoh ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Itu artinya apa? Orang yang bermaksiat itu dicap bodoh oleh Nabi. Hadis riwayat dari. Orang yang taat dicap alim, digelari alim oleh Rasulullah SAW. Maka apa bukti orang itu cerdas, taat? Apa bukti orang itu bodoh, maksiat? Cukuplah bukti bahwa orang itu bodoh ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Mungkin nanti bisa didekatkan nggak ini whiteboard ini yang ada ini ya? Dan insyaallah. Oke, satu aja. Saking siapnya ini semua. Ini namanya pengajian dengan ihsan. Ininya ada, subhanallah. Itu namanya mengaji dengan ihsan, ya. Berarti kalau bapak-bapak mau mengaji dengan ihsan tuh dikasih tulisannya, apa namanya, kertasnya, itu mengaji dengan ihsan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan,
Siapa yang sudah punya rumah di sini angkat tangan? Yang sudah punya rumah sendiri, rumah pribadi. Utang kan? Utang. Riba. Iya, punya ya? Oke. Kalau ada di antara bapak-bapak di sini punya rumah, rumahnya anggaplah di Jakarta, entah itu Jakarta apa terserah. Salah seorang di antara bapak di sini jual rumahnya seharga 5 juta di Jakarta loh rumahnya. Terserah ukurannya mau berapa. 5 juta. Kira-kira kalau ada yang jual rumah di Jakarta harganya 5 juta, orang itu kita cap apa? Hah? Kita labeli apa orang itu? Kita gelar apa? Orang itu menurut kita orang yang apa? Bodoh. Kalau yang lebih buruk dari bodoh apa? Hah? Gila. Majnun. Rumah di Jakarta jual 5 juta. Majnun. Oke. Ini hukum perdagangan, teman-teman. Kapan kita membeli sesuatu? Hah? Ketika kita melihat sesuatu yang kita beli tadi, value-nya, manfaatnya lebih besar daripada uang yang kita bayarkan. Betul nggak? Itu kita membeli. Kapan kita menjual sesuatu? Ini bukan karena terpaksa. Kapan kita menjual? Ketika kita anggap harga yang dibayar lebih besar daripada nilai. Itu ilmu dagang, betul nggak? Oke ya. Nah, apapun yang keluar dari prinsip dagang seperti ini, ya bodoh. Kita labeli dia bodoh. Apalagi rumah di Jakarta dijual 5 juta, bukan hanya bodoh, tapi majnun, gila. Oke. Ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, ketika orang itu durhaka kepada Allah, ya, orang itu sesungguhnya menganggap kenikmatan dari maksiat tadi, kelezatan, ya, dari bermaksiat tadi lebih besar, mohon maaf, daripada Allah. Yang namanya orang jual beli, duitnya ditinggal, barangnya diambil, betul nggak? Betul nggak? Berarti orang yang bermaksiat, Allahnya ditinggal demi kenikmatan yang sementara, demi kelezatan yang sementara. Anggap antum membayangkan Allah itu abstrak sekali. Sekarang antum menjual berarti, mohon maaf, surga yang abadi itu dengan kenikmatan yang semu. Jual rumah 5 juta saja gila. Jual rumah 5 juta itu bodoh. Lalu bagaimana orang meninggalkan surga, menjual surga demi kenikmatan yang semu itu? Pasti orang itu bodoh. Maka tidaklah kita bermaksiat kecuali saat itu kita sedang kehilangan kecerdasan kita. Saya ulang lagi kalimatnya. Betul nggak? Itu juga. Tidaklah kita melakukan maksiat kecuali karena saat itu kita sedang kehilangan sebagian besar kecerdasan kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang taat. Subhanallah. Orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat. Cukuplah orang itu disebut cerdas ketika dia takut dan taat kepada Allah. Cukuplah orang itu disebut bodoh ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak perlu kita ngomong-ngomong. Gara-gara kita punya S1, S2, S3. Karena ukurannya bukan itu, kecerdasan di sisi Allah. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang bermaksiat kepada Allah, ada orang yang durhaka kepada Allah, kita tidak boleh mengolok-olok. Kita tidak boleh sombong dengan ketaatan kita.
Justru kita hendaknya menolong orang yang bermaksiat itu dalam rangka bagaimana dia kembali dan taat kepada Allah. Boleh jadi orang yang kita cela karena kedurhakaannya kepada Allah, kemudian dia bertobat. Lalu saat dia bertobat, larinya lebih cepat kepada Allah melebihi kita. Dan itu sudah terbukti. Antum lihat tuh, ibu-ibu yang senang ikut pengajian luar biasa kan? Tapi tiba-tiba ada mantan biarawati masuk Islam, kalah cepat deh. Siapa dia? Ibu Irene. Ibu Irene masuk Islam langsung jadi ustazah. Bacaan Qurannya bagus, baca hadisnya bagus, subhanallah. Kecepatannya tinggi sekali. Ibu-ibu yang tiap hari ke pengajian, Maulidan coba baca satu ayat tentang Maulid, kegapal. Isra Mi'raj tiap tahun diperingati, coba Bu baca ayat tentang Isra Mi'raj, kegapal satu pun. Ya kan? Ada nggak yang begitu? Jangan-jangan di sini ada juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang yang bermaksiat, kita berharap semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kita merasa jika Allah tidak memberikan karunia kepadaku, niscaya aku akan seperti dia juga. Makanya Nabi mengajarkan, kalau kita melihat ada orang yang diuji dengan apapun saudaraku, diuji dengan fisiknya rada kurang sempurna menurut ukuran manusia pada umumnya, diuji dengan sakit, termasuk diuji dengan maksiat. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani atau afana mimma btala bihi katsiran min khalqi. Atau alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang banyak menimpa makhluk-makhluknya. Subhanallah. Tapi jangan didengarkan kepada orang itu. Jangan didengarkan kepada orang itu. Alhamdulillah Allah selamatkan saya nggak seperti kamu. Jangan. Atau jangan sampai disuarakan. Dia nggak ada, kita suara, alhamdulillah saya nggak seperti Ustadz Anu. Misalkan begitu. Itu namanya ghibah. Betul nggak? Pengen meninggikan dengan merendahkan orang lain. Nah itu ghibah. Saya sih alhamdulillah meskipun udah masuk TV, saya nggak kayak Ustadz Anu, nggak usah kayak gitu. Itu namanya ghibah kalau orang itu nggak ada. Kalau orangnya ada, kita mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaumin. Makanya di dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Az-dzanbu syu'umun ala ghairi sahibi." Dosa itu kebinasaan bagi yang bukan pelakunya. Dosa itu membawa sial bukan hanya kepada pelakunya, tetapi kepada yang bukan pelakunya. Ini mengapa kita tidak boleh mengolok-olok? Karena dosa itu akan membawa sial bukan hanya kepada pelakunya, tetapi kepada yang bukan pelakunya juga bisa membawa sial. Kapan itu? Yang pertama, kalau ada orang berdosa kita omongin, orangnya nggak ada di tempat, berarti kita terkena penyakit hati yang bernama apa? Ghibah, bawa sial. Satu. Yang kedua, orang melakukan dosa kita setujui, hati kita tidak benci dengan perbuatan dosa itu, kita memiliki dosa yang sama dengan pelakunya meskipun kita tidak melakukannya. Subhanallah. Ya, menyetujui. Bawa sial kan? Yang ketiga, jika kita mengolok-olok dia, maka kita akan digoda dengan godaan yang sama, akan diuji dengan ujian yang sama dengan orang itu. Kemungkinan besar kita tidak lulus dari ujian itu.
Tapi paham maksud saya? Paham nggak? Siapa tuh? Udah jabat aja dia lupa. Gitu. Udah naik jabatan aja nggak pernah ke masjid tuh orang tuh. Kemarin aja belum dapat jabatan, ke masjid mulu dia tuh. Pertama, bahwa sialnya kita udah ghibah. Yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Mengolok-olok. Yang ketiga, kita nanti akan dapat jabatan juga. Lalu gara-gara jabatan itu akhirnya kita juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya tadi apa? Alhamdulillah, dalam hati. Alhamdulillah Allah selamatin saya. Kalau Allah nggak selamatin saya mungkin kayak dia. Subhanallah. Mungkin bahkan lebih dari dia. Saya tahu diri saya seperti apa. Kalau mendapatkan godaan yang sama dengan dia, kayaknya saya lebih parah ini. Allah saja yang melindungi saya. Segala puji bagimu ya Allah. Lihat bagaimana untuk tidak memperolok-olok itu harus punya kedalaman pemahaman, kan? Benar nggak? Benar nggak? Makanya agama ini nggak bisa, Pak, kalau kita tidak gunakan kecerdasan akal kita untuk bisa membersihkan hati kita. Kita harus mentazkiyatun nufus kita dengan pemahaman, dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengolok-olok, pertama dia ada kebanggaan terhadap dirinya, sombongan. Yang kedua, orang yang mengolok-olok itu ada kesyirikan di dalam hatinya. Nah, ini kan coba lagi. Antum bagaimana melihat orang yang suka mengolok-olok? Ini orang yang sudah ada kesyirikan. Syirik dalam arti musyrik. Mungkin teman-teman kan kebanyakan pahamnya musyrik itu menyembah Tuhan selain Allah. Nah, ini kan kita jelaskan. Orang yang mengolok-olok itu ada kemusyrikan di dalam dirinya. Orang yang mengolok-olok ada kesombongan di dalam dirinya. Dan itu sulit sekali ada di hati orang mukmin. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa demikian? Nah, ini dia penjelasannya. Karena orang yang mengolok-olok itu berarti dia merasa bahwa kelebihan yang ada pada dia, ada dirinya, diri yang mengolok-olok, kecerdasan, gaji, rumah, mobil, dan seterusnya, itu disebabkan oleh usaha dan kecerdasannya. Ini berarti syirik, betul nggak? Di sini letak kesyirikannya. Orang yang mengolok-olok itu adalah orang yang merasa kelebihan yang ada pada dia hasil kerja kerasnya, hasil kecerdasannya, hasil pendidikannya, hasil keringatnya. Itu berarti dia sudah mengatakan usaha saya adalah Tuhan saya. Sementara orang beriman mengatakan bahwa kegantengan saya, kecerdasan saya, kelurusan saya di jalan Allah ini semata-mata karena Allah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya ini dikasih dan dipilih oleh Allah untuk diberi karunia. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat bunga yang indah. Apakah bunga itu menginginkan dirinya indah seperti itu? Apakah bunga itu berkehendak warnanya untuk seperti itu? Orang yang beriman itu seperti bunga tadi ketika melihat kelebihannya. Tidak ada sedikit pun ya intervensi saya atas keindahan, atas kehebatan yang melekat pada diri saya. Semuanya adalah giving dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana?
Hah? Bisa nggak seperti bunga tadi? Mudah-mudahan. Atau seperti burung yang sayapnya itu bagus apa tuh? Bukan, yang mengembang. Cendrawasih. Apakah keindahan sayapnya, ya komposisi sayapnya itu maunya dia, kehendaknya dia, warna-warninya kehendak dia? Tidak, sama sekali. Dia hanya diberi saja. Maka orang mukmin itu seperti itu, bahwa saya ini diberi. Kalau bahasa saya ini gelap, yang diberi terang. Subhanallah. Saya ini bodoh, yang diberi ilmu. Saya ini tiada, dalam genggaman yang maha ada. Halo, ini kalau antum nggak mikir orang dapet ini. Mikir. Kaji kata tazkiyatun nufus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang laki-laki yang sangat kaya, seorang insinyur datang kepadanya. Seorang insinyur ini anak muda yang akhlaknya bagus, ya, melamar putrinya. Nah, coba, ini orang kaya anaknya dilamar. Bayangkan dilamar ustadz lah kira-kira gitu. Ustadz anaknya. Kebetulan ini orang kaya bapaknya dilamar. Ketika menerima tamu ini, ya karena melihat mungkin kalau dia ini baru lulusan kuliah, baru kerja, atau dia ini seorang ustadz saja, ditanya oleh orang tua kaya ini. Yang ditanya apa biasanya? Piro gaji? Berapa gaji? Lalu ketika disampaikan gaji saya sekian Pak, lalu orang tua ini menganggap sangat terlalu minimal gaji dari yang melamar putrinya tadi. Lalu dia tolak itu. Tapi kemudian hidup ini berputar, dunia ini berputar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba orang tua dari wanita tadi bangkrut, kehilangan seluruh hartanya. Dan ternyata anak muda ini kemudian menjadi orang sukses. Lalu yang terjadi adalah di ending cerita ini, orang tua gadis ini kemudian akhirnya bekerja kepada laki-laki. Antum kalau sering bertanya-tanya kepada orang, kisah-kisah nyata seperti ini banyak. Orang tadi menyombongkan diri kemudian jadi karyawan bagi orang yang dia olok-olok dahulu. Dan itu yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari bahwa yang kita miliki ini adalah pemberian Allah, kira-kira yang akan terjadi pada diri kita mengolok-olok atau bersyukur? Hah? Bersyukur. Kalau antum merasa apa yang antum punya sekarang adalah karunia Allah, antum bakhil atau dermawan? Berarti yang membuat orang bakhil apa? Merasa bahwa hartanya hasil kerja keras. Ya, bagaimana mindset, bagaimana paradigma bisa merubah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menggantikan olok-olok dengan syukur. Dia akan menggantikan olok-olok dengan berdakwah kepada orang dia olok-olok untuk tobat. Dia akan menggantikan olok-olok tadi untuk menasihati. Ini penting nih, kepada sesama muslim nih penting banget. Jadi kita ini bukan hakim, bukan jaksa. Kita ini dai. Benar. Jadi dikit-dikit ketemu orang, kamu masuk neraka.
Emang kamu hakim? Emang kamu jaksa? Kalau kita melihat ada orang yang masih jauh dari agama, maka kita mengatakan, ya Allah, dalam hati, alhamdulillah Allah selamatin saya. Seandainya Allah nggak selamatin saya, bukan seperti dia, jauh dari Allah. Kita melihat kita bisa begini bukan karena kita hebat, karena dilindungi oleh Allah. Maka kita mendoakan untuknya supaya dia bertaubat. Kita mengajak dia untuk bertaubat. Kita nasihati dia, bukan malah kita vonis, malah kita judgement dia sebagaimana seorang hakim. Ini yang membuat perpecahan umat tuh gitu kadang-kadang. Lihat saudaranya yang belum begitu sesuai, judgement. Ya, kafir, apalagi masuk neraka, apalagi sesat, gara-gara hal-hal yang tidak berkait dengan akidah, ya kan? Seperti itu yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Qarun mengatakan sesuatu yang membuat dia senang mengolok-olok. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa begini karena kecerdasan. Nabi Sulaiman juga diberi, tapi kata Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini si karunia Tuhanku, pemberian dia. Qarun ini karena kecerdasan. Makanya satunya di surga, satunya di neraka. Satunya dipuji, satunya dicela. Sama-sama memiliki. Berarti kapan orang itu akan mengejek? Kapan orang itu akan mengolok-olok? Man ghaba fatullahi anhu yaskhar. Siapa yang gaib dari pikirannya, tidak ada dalam pikirannya bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian Allah, maka dia akan mengolok-olok. Ini sekali antum tahu bahwa yang antum miliki gaji, rumah, motor, mobil, ini mah sebenarnya karunia Allah saja. Ketika antum paham itu, lisan antum terjaga, subhanallah, hati antum terjaga. Tapi ketika kita mengatakan enak saja dia minta-minta, gue ini tahu nggak bisa kayak gini, saya ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia enak-enak saja minta. Itu yang membuat kita bakhil. Itu adalah apa? Kita merasa itu hasil keringat kita. Kalau kita sekarang Pak melihat antrian, orang antri sembako, orang antri raskin dan seterusnya, saya merasa ya Allah, Allah mampu membuat saya menjadi salah satu orang yang antri di sana. Bisa? Alhamdulillah Allah selamatkan. Allah karuniakan kepada saya sehingga saya tidak menjadi salah satu orang yang antri di sini. Saya punya teman satu komplek dengan saya. Saya pindah, ternyata karena dia bangkrut, jual rumahnya segala macam. Terakhir saya lihat mobil dia Serena Nissan. Biasanya waktu dia masih punya mobil, seminggu sekali itu mesti ke masjid kami. Ya pokoknya ketemu. Udah berbulan-bulan gak ketemu. Tapi emang dasar orang ahli masjid. Ketemunya juga di masjid. Ketemu lagi, saya ceramah di mana? Ustaz. Pak, udah lama gak ketemu. Kemana? Biasanya ke komplek ketemu kita udah berbulan-bulan. Gak ada kendaraan Ustaz. Nah, itu Serenanya mana? Dijual Ustaz. Kan saya pernah cerita Ustaz. Dia pernah cerita masalah keuangan. Ini juga belum punya Ustaz. Kayaknya saya sedang dilatih oleh Allah untuk jalan kaki Ustaz. Sedang disuruh zuhud. Gila gitu. Tapi itu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Orang yang subhanallah, yang semenjak saya kenal
mobilnya selalu bagus, ya mohon maaf, uangnya selalu banyak. Kalau mau kenalan boleh ikut saya, Bintan. Nanti saya kenalin kepada dia. Sekarang rumah numpang, jangankan mobil, motor pun nggak punya. Sehingga dia biasanya silaturahim ke masjid kami enggak, karena ternyata mobilnya udah ada. Subhanallah. Allah mampu membuat kita berada di antrian orang-orang yang meminta menunggu pemberian itu. Tapi Allah selamatkan kita. Maka kita ingin mengatakan bahwa apa yang kita miliki adalah karunia. Maka kita tidak akan mengeluh-ngeluh orang. Kita ini bisa ke masjid karunia. Kita ini bisa mungkin tidak mudah menjudge orang, memfitnah orang, mengkafirkan orang, kan karunia Allah. Maka kita pun kepada mereka yang seperti itu pun melihat dengan kacamata kasihan. Seperti seorang dokter yang melihat pasien kena penyakit yang parah, kira-kira apa yang dilakukan oleh dokter? Pak, memaki-maki nih, kamu kayaknya sebentar lagi mati. Udah nggak usah berobat, mati aja udah kamu. Apa begitu dokter? Begitu dokter. Masa orang Islam ngaku dekat sama Allah, paling lurus, kalah sama dokter? Mestinya kita melihat penyakit saudara-saudara kita itu seperti dokter yang melihat penyakit. Kita bagaimana ingin mengobati penyakit itu? Makanya rumah sakit di luar negeri sana, ketika ada seorang pasien, biasanya pasien kalau udah di luar negeri itu pasien putus asa di Indonesia. Biasanya begitu. Sampai di ruangan, dia ditemui oleh seorang pria atau seorang laki-laki yang tampangnya baik gitu, ganteng atau cantik, kira-kira pakaian rapi. Dia ajak ngobrol, Pak, sakit apa? Oh, sakit ini, Bu, atau Pak? Oh, udah lama? Udah lama. Tenang. Di sini nih ada pasien yang udah lebih parah dari Bapak. Sudah banyak pasien yang lebih parah dari Bapak, dan semuanya saya saksikan berhasil sembuh di rumah sakit ini. Lagi Bapak baru sekian. Oh, udah level berapa? Level sekian. Apa? Yang lebih dari Bapak udah berapa kali saya saksikan sembuh berobat di sini. Ya, berarti saya punya harapan. Wah, ada punya harapan tinggi. Setelah itu dokternya datang. Ketika dokternya datang berobat, nah, kemudian dia bayar tagihan, kasih. Pas bagian tagihan itu ada bayaran di luar dokter. Bayaran siapa? Motivator. Motivator. Motivator tanya, ternyata ada tagihannya nih. Tapi itu ternyata itu besar sekali pengaruhnya terhadap kesembuhan pasien. Kalau kita ngelihat muka dokternya aja udah kayaknya dimahalin di sini, dimahalin saya. Alhamdulillah. Makanya salah satu tayangan Asmaul Husna kemarin, saya ada di rumah sakit ibu dan anak, nggak usah saya sebut rumah sakitnya, kecuali kalau dia iklanin ya. Pak, kok bisa ya? Bapak ini kok pakaiannya wawancara dengan saya, syuting Asmaul Husna, saya tanya, chit-chat sama saya. Tapi pakaiannya pakaian nggak dokter, Pak. Pakaian biasa. Kenapa kok saya lihat di sini dokternya nggak ada yang pakai pakaian putih gitu, Pak? Rumah sakit ibu dan anak. Gini Pak Ustaz, kalau anak-anak ngelihat dokter udah pakai pakaian putih, pada takut, pada nggak mau ke dokter. Makanya kita pakaiannya pakaian biasa aja, dokternya pakaian seperti bapak-bapak biasa yang biasa dia temui dalam kehidupan. Dan biasa kan ketemu kayak ini batik segala macam ini. Jadi waktu dia ke rumah sakit, dia seperti sedang berada main-main di luar rumah bertemu. Nah, itu juga bisa membantu kesembuhan Pak Ustaz.
Oh begitu. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ya harus kita harus paham betul bahwa apa yang kita miliki adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih cerita lagi. Suami istri lagi makan makanan mewah di rumahnya. Tiba-tiba dia ngetuk pintu rumahnya. Pas ngetuk pintu rumahnya, ada orang laki-laki miskin minta makan. Oleh suami ini diusir, dimarahin, dibentak. Gak lama kemudian suami istri ini karena masalah apa cekcok akhirnya bercerai. Nah istrinya tadi nikah lagi setelah cerai dengan suami tadi. Apa yang terjadi? Dia kemudian nikah kepada pengemis tadi. Pengemis ini berubah kehidupannya, kemudian menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya dulu kan pernah muda seperti antum, ya. Antum juga pernah muda kan seperti saya. Ya pernah jatuh cinta kan? Pernah. Saya juga pernah nembak seperti antum, nembak cewek. Nembak. Waktu itu ya kita belum apa-apa ya, baru anak SMA orang. Ditolak mentah-mentah. Nah setelah saya menjadi sekarang, karena tetap bersahabat baik, ketemu, dia bilang apa? Jom, nyesel gua dulu nolak lu. Karena saking akrab, nyesel gua nolak lu. Saya canda juga karena tetap bersahabat baik. Gua alhamdulillah dulu nolak lu. Canda. Karena udah akrab ya. Teman teman main pulang sekolah itu kira-kira, tapi namanya puber dulu kan, sampai SMA tuh nembak ditolak mentah-mentah gitu. Nah karena udah teman dari kecil keluarga juga, setelah pulang dari Mesir sekarang pun saya masih sering silaturahim ke orang tuanya ya, karena menjaga silaturahim. Temulah dia ngobrol-ngobrol, gua nyesel gua dulu nolak lu Jum katanya. Saya candain lagi, gua alhamdulillah nolak dulu. Sambil ketawa. Tapi ini artinya apa? Kehidupan itu saudara sekalian bisa berubah dengan drastis. Yang lalu gak bisa antum ulang, betul? Esok gelap bagi kita semua. Yang kita miliki hari ini, kita tidak tahu apakah kita sampai kepada sore nanti. Kalau lihat di Facebook saya, ada sahabat saya baru meninggal dunia, namanya Kiai Haji Asman Hamzah. Pagi-pagi WA-an sama saya, WA. Semalam rapat, habis khutbah Jumat pulang udah nggak ada. Betapa hidup ini remeh sekali di sisi Allah. Betapa merubah nasib seseorang itu begitu mudah. Teman saya anaknya sakit, dia punya 2 mobil, dua-duanya mobilnya habis buat ngobatin anak. Tahu nggak? Ini teman saya profesinya apa? Dokter. Itu berarti apa? Sudah banyak diskonnya kan berarti berobatnya. Dia cerita ke saya anak saya yang bontotnya besar, 2 mobil habis saya biaya. Subhanallah. Gitu loh dokter, gimana kalau bukan dokter? Pasti lebih mahal lagi. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Orang ini laki-laki yang tadi diusir kemudian berubah hidupnya menjadi kaya. Karena sudah berubah, ini wanita yang sudah cerai dengan suami yang pertama tadi kenalan menikah. Saat menikah, setelah menikah, mereka pun menikmati makanan di rumah. Tiba-tiba ada yang ngetok rumah, juga minta makanan. Ternyata istri dari suami yang baru tadi buka, kaget dan dia tutup lagi. Kenapa? Dia ceritakan kepada suaminya, itu adalah mantan suami saya. Maka suaminya ini
Suami yang kedua ini berkata, tahukah kamu, akulah dulu yang meminta dan diusirnya. Subhanallah. Itu artinya apa? Semua karunia, kelebihan, baik material maupun spiritual, saya ulang lagi, maupun spiritual itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyebutkan. Tidak pantas kita untuk mengolok-olok orang lain. Habis waktunya. Seorang laki-laki agak sains, saking sainsnya dia lari aja dihitung setiap hari. Tinggi badan saya sekian, tinggi badan saya sekian, berat badan saya sekian, jadi lari saya harus sekian lama, sekian kilometer, makanan saya harus karbohidratnya sekian gram dan seterusnya. Dan dia saking sainsnya mengatakan, saya ini kira-kira kalau dihitung-hitung usia saya ini kira-kira 80 tahun tuh paling cepat baru mati. Saking sains. Apa yang terjadi teman-teman? Dia meninggal justru waktu olahraga, waktu sedang olahraga. Nah kemarin teman saya ini, saya baru tahu kalau dia itu penyakit jantung, karena selama ini kalau cerita sama saya penyakitnya tidak pernah dia cerita itu. Penyakitnya dari dulu itu aja dan tidak pernah cerita ini. Ternyata dia kena penyakit jantung. Nah, waktu takziah, ya cerita kehidupan tuh begitu enak sekali. Ada orang yang saya lihat dari dulu sakit-sakitan dulu takziah masih hidup aja. Si anu jarang sakit, meninggal duluan. Tapi ini orang sakitnya berat bertahun-tahun, waktu takziah ketemu saya. Ini orang kan terkenal penyakitan, dia takziah, justru dia nasihati saya, Ustaz. Ya, mohon maaf ya Ustaz, biar afwan Ustaz. Tahu nggak Ustaz, penyakit jantung itu bisa menyerang orang yang kolesterol dan tidak kolesterol, orang yang rajin olahraga dan tidak olahraga. Yang penting katanya, kalau karena saking penyakitannya, jadi ilmu tentang penyakit itu tahu dia. Iya, tahu di detail. Yang penting waktu serangan itu kita bisa melakukan tindakan kita sendiri. Jadi waktu serangan kita harus sadar. Jangan pasrah, dia bilang gitu. Jangan pasrah. Kita harus tahu bahwa kita sedang ada serangan. Jangan pasrah. Entah kita mengatur nafas, entah kita itu mengambil posisi, dia bilang begitu. Dia kasih detail itu. Masa sih kalau orang saya bilang tidak kolesterol, tidak kegemukan bisa kena? Dikasih contoh. Haji Mas Said. Disebut lagi apal dia nama orang-orang. Si Unu, si Anu. Ideal nggak mengenai ideal? Jantung bisa menyerang siapa? Makanya ahli jantung, kenapa penyakit jantung? Benar nggak? Apalagi ahli paru-paru. Yang saya khawatir itu, mari doakan saya. Saya takut berbicara tentang tazkiyatun nufus, penyakit hati, tapi justru tertimpa penyakit hati. Doain ya. Amin. Semoga buat antum semua diaminkan juga oleh para malaikat. Amin. Kenapa kok seringkali kejadian orang ahli di bidang itu tapi dia memiliki problem di bidang itu? Ahli di bidang rumah tangga, biasanya konsultan rumah tangga, tapi justru rumah tangganya supaya kita tidak merasa bahwa apa yang kita miliki ini adalah karena hebatan kita, karena kompetensi kita, karena kecerdasan kita. Oh, dari situ kita akan bersyukur ketika kita diselamatkan. Dari situ kita melihat orang lain dengan kacamata cinta, kacamata kasih, kacamata ingin mengajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya.
Teman-teman, kita ini di zaman sekarang ini rasa-rasanya sulit kita kompeten di semua bidang. Sulit kan? Paling satu bidang. Padahal kebutuhan kita membutuhkan banyak bidang untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul? Makanya Allah menyuruh kita, kamu tekuni satu bidang. Kita diminta untuk menekuni satu bidang. Padahal kita ini dalam menyelesaikan kehidupan kita butuh banyak bidang-bidang yang lain. Bener ya? Betul. Coba kalau antum kayak saya semua ke Mesir, nggak ada pengajian gini. Bener nggak? Itu artinya apa? Artinya kita itu memang didesain dalam kehidupan kita itu bersaudara. Makanya Allah menyuruh kita menekuni satu bidang yang lain di seluruh orang. Padahal kita dalam memenuhi kebutuhan kita itu makan minum saja itu membutuhkan sekian bidang-bidang yang digeluti orang lain yang tidak kita geluti. Nah, untuk menjaga ukhuwah cintaan tadi, persaudaraan tadi, makanya turunlah larangan. La yaskhar qaum min qaum. Mudah-mudahan ini membuat kita pertama ya bisa merasa bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Yang kedua, kita bisa berkasih sayang, kasihan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan-kekurangan dalam hidup sehingga kita mendoakannya, sehingga kita menasihati mereka. Tidak dengan kacamata hakim, tetapi sebagaimana kacamata dokter atau seorang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dan ada Mati. Langsung aja. ya silakan. Kasih mic-nya. Habis ini. Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah dalam surat Al-Hadid nih, ayat 22 kalau nggak salah, bahwa yang artinya Allah mencipta Allah bahwa bumi bisa lupa surat ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab, bahwa bencana yang terjadi di bumi dan yang menimpa diri kita itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, kitab Lauhul Mahfuz. Saya mau bertanya gini, Ustaz. Dalam bahwa surga dan neraka itu setelah diciptakan nanti orang itu apakah masuk surga atau masuk neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus miskin dan kayanya seseorang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz, ada pertanyaan begini Pak Ustaz, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus beramal? Karena itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan soal takdir. Ya, saya akan banyak jawab dengan beberapa versi. Karena memang takdir itu, sehebat apapun ilmu seseorang, tetap permasalahan itu tidak pernah akan clear seclear-clearnya, karena itu rahasia Allah. Ya, oke. Yang pertama saya ingin jawab, kenapa antum harus beribadah? Pertama karena antum diperintah beribadah. Antum tidak pernah diperintahkan memikirkan takdir. Takdir saya neraka atau surga, antum tidak pernah disuruh memikirkan takdir itu. Antum disuruh bahwa ada takdir. Yang Allah suruh antum beramal, antum beribadah. Itu yang antum tahu. Antum melakukan itu, kalau tidak ya dosa.
Itu jawaban pertama. Karena Allah perintahkan antum beribadah, antum beribadah. Dan orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Subhanallah. Ya kan? Maka beramallah, maka setiap kita akan dimudahkan dalam beramal apapun sesuai dengan takdir. Itu yang kedua jawaban saya. Yang ketiga, takdir yang dimaksud adalah hukum-hukumnya. Ya, hukum-hukum. Seperti gini, jodoh itu yang ditetapkan bukan orangnya, tapi yang ditetapkan. Antum setuju atau tidak setuju gak ada masalah, karena takdir ini pembahasan yang rumit. Ini sekemampuan saya jelaskan. Kalau tidak setuju karena apa yang saya sampaikan bukan hadis, jadi antum boleh tolak, boleh terima. Oke? Yang ditetapkan itu bukan orangnya, tapi hukumnya. Yang namanya jodoh itu kan adalah jodoh, matching kan. Berarti kalau antum bercerai itu berarti ada sesuatu yang tidak matching lagi dengan dia. Orang baik dapat yang baik, ya, hukumnya begitu. Orang jelek dapat yang jelek. Orang soleh dapat yang soleha. Itu hukum. Karena kita akan mencari orang yang satu value dengan kita. Paham? Hukum-hukum itu yang ditetapkan. Kalau kamu nilainya 5, ya yang 8 ogah sama kita. Betul nggak? Itu hukumnya. Kalau kita nilainya 5, ya dapat yang 5 juga. Lebih dikit 5,5. Bisa di bawah 4. Gimana bisa dapat 3? Enggak. Orang 5 nggak mau dapat 3. Hukum-hukum itu yang Allah tetapkan. Hukum-hukum orang kalau begini masuk surga, kalau begini masuk neraka. Itu takdirnya. Itu jawaban saya yang keberapa? Jawaban yang lain. Ini banyak versi saya jawab. Yang Allah tetapkan itu Allah mengetahui. Jadi ditetapkan sesuai dengan pengetahuan. Allah tahu si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Allah tahu. Tetapi bukan si fulan itu masuk neraka bukan disebabkan Allah menyuruh dia berbuat maksiat. Allah tahu dan Allah menetapkan sesuatu berdasarkan pengetahuannya. Contohnya, anak saya kasih duit. 2 orang anak saya kasih duit 10.000. Ayo sana belanja. Lalu saya bilang sama antum, anak saya yang pertama dia akan membeli coklat. Anak saya yang kedua membeli permen. Pasti itu. Lalu pas pulang, ini apa nak? Ternyata anak saya pertama beli coklat. Kamu beli apa nak? Permen. Nah, sesuaikan antara apa yang saya ketahui dengan kejadian. Nah, pertanyaan saya, apakah saya yang menyuruh anak saya yang pertama tadi beli coklat? Bukan. Apakah saya yang menyuruh anak saya tadi yang kedua beli permen? Bukan. Tapi pengetahuan saya tadi mendekati pasti terhadap apa yang akan dilakukan oleh anak saya. Kok bisa pasti Ustaz? Mendekati pasti. Karena saya masuknya dari kecil. Saya tahu kesukaannya. Gitu. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Allah itu ilmunya pasti terjadi. Apa yang diketahui oleh Allah pasti terjadi. Bahwa kehendak melakukan sesuatu itu ya kehendak pilihan masing-masing. Itu bisa jawab. Atau saya kasih jawaban yang lain. Bayangkan ini kalkulator. Kalkulatornya ini canggih. Berapapun angka yang antum kalikan, jumlahkan, bagikan, bisa di sini. Saking canggih. Ayo. Antum pengen menambahkan angka berapa sekarang? 5 sama apa? Sama 5 tambah 7. Sudah ada belum di sini? belum. Hah? Belum.
Sudah ada di sini. Ya sudah ada kan? Sudah ada belum jawabannya di sini? Sudah ada. Sebelum antum pencet sudah ada belum? Sudah ada. Tapi kenapa antum 5+7 kan bisa pilih yang lain? Yang lain pun takdir Allah, betul nggak? Oke, paham ya? Antum kalau pakai kalkulator ini, bayangkan dia punya limit angka yang bisa ditambahkan dikalikan. Bayangkan. Karena yang buat sistem ini si Anu, dia bikin limit. Bayangkan dia misalkan angka paling tinggi misalkan ke berapa? Biasa kalkulator nggak bisa di. Hah? Triliun. Triliun ini nggak bisa di sini. Nah, antum mau jumlahin angka triliun nggak bisa. Kenapa? Terbatas. Karena takdirnya di sini di bawah itu. Nah, kita ini di kehidupan di dunia diikat oleh sistem. Nggak bisa keluar sistem itu antum. Antum ikut sistem. Itulah takdir. Masih bingung? Memang Allah itu membingungkan. Kalau Tuhan itu tidak membingungkan, bukan Tuhan namanya. Iya, bisa tuh. Bener nggak? Betul. Tuhan kok semuanya bisa dipahami, belum jadi Tuhan dong, bener nggak? Bukan Tuhan itu. Tuhan itu semua kok bisa? Dia Tuhan. Kenapa ya Ustadz si Anu taat, kemudian di akhirnya jadi maksiat masuk neraka dia Ustadz? Kenapa si Anu maksiat pas mau meninggal tobat terus masuk surga? Kenapa? Gampang jawabannya, ya terserah Allah. Dia tidak ditanya kenapa. Emang lu siapa? Nanya gua, kan gitu. Nah kalau manusia ditanya kenapa? Karena manusia itu hamba. Karena Tuhan itu la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya nih, mohon maaf nih, seandainya. Cuma alhamdulillahnya Allah mengharamkan kezoliman kepada dirinya. Seandainya semua manusia ini dimasukin neraka semua, boleh nggak? Oleh Tuhan, boleh? Seandainya dia mau yang taat, yang maksiat masuk surga semua, bisa? Nggak ada yang mengikat Tuhan. Tapi Allah mengatakan, aku mengharamkan berbuat zalim kepada sama manusia, maka aku haramkan kezaliman bagi diriku. Ada kasus begitu supaya kita tidak terlalu pede dengan amal kita, tidak bergantung kepada Allah. Maka kita terus, ya Allah, susul khatimah, ya Allah, susul khatimah, supaya saya ini taat terus sampai akhir hidup saya. Allah bantu ya Allah, supaya nggak bangga. Kayaknya gue dari kecil udah pesantren. Wah, kesombongan itu. Wallahu a'lam bishawab. Apapun yang saya jelaskan tentang takdir tadi, pasti ada sesuatu yang tidak terpuaskan. Ya begitulah. Tapi kita tidak disuruh untuk banyak berbicara tentang takdir. Kita disuruh banyak beramal, itu aja kan. Ya. Fokus begitu. Wallahu a'lam bishawab. Takdir lah, itu urusannya Allah lah. Urusan saya beramal sampai mati, sudah itu urusan saya. Itu fokus gitu. Karena itu bisa menjadi pintu setan untuk membuat antum akhirnya bukan bersemangat beramal, malah loyo. Allah bersama. Cukup ya? Mari kita tutup dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.